Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita dulu sahabat Nabi. Jadi seorang sahabat ini kehidupan sehari-harinya diisi dengan beribadah. Jadi setiap hari dia hanya beribadah, sholat, tahajud, kemudian datang ke masjid. Setiap hari isinya kehidupan dia hanya dengan beribadah. Hingga suatu saat keluarganya, tetangganya bertanya, "Wahai Fulan, sang sahabat Nabi ini, kenapa kamu tidak bersosialisasi? Di setiap kegiatan masyarakat tidak pernah ikut, tapi dia selalu datang ke masjid. Bahkan setiap di masjid pun dia hanya berdoa, berzikir, tidak pernah bertegur sapa. Kadangkala ada acara di kampung sang sahabat ini, dia juga diajak untuk ikut serta, tapi kenyataannya dia tidak ikut." Nah, ketika masyarakat di situ bertanya kepada sang sahabat ini, sahabat Nabi ini, "Wahai sang sahabat Nabi Fulan, kenapa kamu tidak ikut bersosialisasi?" Nah, jawabannya ternyata mengejutkan. Ternyata sahabat Nabi ini menjawab bahwa kehidupan dia itu murni hanya untuk beribadah karena dia ingin masuk ke surga. Ketika ditanya lagi, "Emang sudah ibadah apa yang sudah kamu lakukan?" "Ya, setiap hari saya hanya sholat di rumah, tepat waktu, pergi ke masjid, sholat tahajud, pagi kemudian sholat subuh di masjid lagi, seperti itu terus." Karena menurut persepsi sang sahabat ini bahwa itulah yang bisa membawa dia ke surga. Akhirnya masyarakat di situ pun akhirnya mengabaikan itu, karena dari beberapa kali kesempatan sahabat itu sudah diajak untuk ikut gitu. Tapi ternyata ajakan itu tidak diindahkan oleh sang sahabat Nabi ini. Dia memilih dengan keyakinan dia bahwa ya namanya ibadah itu ya udah, dia sholat ke masjid setiap hari, rutinitas itu terus berlangsung. Nah, karena sudah memang berkali-kali itu terulang, hingga singkat cerita pada akhirnya sang sahabat ini yang selama ini beribadah, selama ini ke masjid, tidak ada lagi, tidak nampak di masjid. Nah, masyarakat mulai bertanya, kemana sih Fulan ini? Biasanya dia selalu tepat waktu sholat, tepat waktu beribadah ke masjid, pagi hari sudah keluar dari rumah, azan maghrib, azan isya dia selalu keluar dari rumah untuk ke masjid, hingga suatu saat dia tidak muncul di masjid. Nah, akhirnya sang masyarakat ini mencari tahu gitu, kemana sang sahabat ini. Ternyata dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tahu juga. Jadi ternyata sang sahabat ini sakit, kemudian dia meninggal di rumahnya dia sendiri. Nah, setelah cerita tadi, sang sahabat ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah dia di hari perhitungan, di akhirat. Jadi dengan bangganya sang sahabat tadi merasa amal ibadah yang dia sudah lakukan selama di dunia ini dapat menyelamatkan dia dan masuk ke surga. Ternyata di akhirat dia bertemu dengan malaikat penghitung amal dan dosa. Ditanya sang sahabat ini, "Wahai sahabatku Fulan, apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia?" Maka sang sahabat ini menjawab dengan bangga gitu, karena memang selama di dunianya dia memiliki tekad yang kuat untuk beribadah dan masuk surga. Dia menjawab, "Wahai malaikat, selama di dunia saya sudah melakukan ibadah yang terus menerus. Ibadah yang saya lakukan tidak pernah berhenti, mulai dari sholat di masjid, sholat tepat waktu, kemudian tahajud, sholat sunnah, semua ibadah sunnah sudah saya lakukan. Oleh karena itulah saya merasa bahwa saya pantas untuk masuk ke surga." Nah, mendengar itu, malaikat kemudian menghitung amal perbuatannya. Tidak lama kemudian sang malaikat ini memberikan jawaban, dan ternyata jawaban ini sangat mencengangkan. Malaikat ini menjawab bahwa, "Wahai sahabatku Fulan, tahukah engkau bahwa ibadah yang sudah kamu lakukan selama hidupmu di dunia itu tidak lebih besar dari kuku jarimu?" Maka kagetlah sang sahabat ini. Mereka terkaget-kaget bahwa ibadah yang dilakukan selama ini hanya sebesar kuku, bahkan tidak lebih besar dari kuku. Maka sang sahabat ini bertanya, "Wahai malaikat, kenapa bisa seperti itu? Bukankah ibadah yang sudah saya lakukan itu sudah sangat luar biasa? Bahkan masyarakat di sekeliling saya mengajak saya untuk melakukan kegiatan yang lain, saya lebih memilih untuk ibadah." Nah, dari situ malaikat kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, sahabatku, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak hanya melulu dengan kita sholat di masjid, melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah. Ibadah tidak hanya sempit pada pengertian itu, bahwa hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas adalah hubungan kita antar sama manusia.
Artinya ibadah itu tidak diartikan hanya sebagai kita melakukan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu, pergi ke masjid, sholat tahajud, dan ibadah sunnah yang sudah dituntunkan oleh agama. Nah, dari cerita sahabat tadi, proses mulai dia beribadah, kemudian ternyata dia dipanggil oleh Allah dan diperhitungkan amal ibadahnya, ternyata dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 3 macam ibadah gitu ya. Jadi yang pertama adalah ibadatul ibad. Apa ibadatul ibad? Itu ibadahnya seorang buruh hamba sahaya gitu ya, zaman sahabat Nabi dulu. Artinya dia harus diberikan ancaman dulu, baru dia melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Apa ancamannya? Nah, mungkin dosa segala macam. Kemudian yang kedua adalah ibadatul turjar. Ibadatul turjar itu adalah pedagang. Turjar itu pedagang. Nah, yang dilakukan oleh sang sahabat tadi ternyata dia menghitung-hitung nilai ibadah yang dia lakukan dengan nanti ketika di hari akhir diperhitungkan. Jadi dia menghitung seperti pedagang, berapa sih yang dapat saya terima dari ibadah saya sehari-hari. Nah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tadi untuk dapat melakukan tipe ibadah yang ketiga. Apa itu? Yaitu ibadatul syakirin. Ibadah karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan ibadah karena kita sekarang di tempat kerja kita, saudara-saudara kita memiliki pekerjaan yang itu menjadi ladang amal kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita murni beribadah itu karena keinginan kita untuk beribadah, rasa syukur kita kepada Allah, bahwa ada keluarga yang mensupport kita, ada orang tua yang mendoakan kita. Itu merupakan suatu ibadah. Bahkan tadi bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita itu juga merupakan ibadah. Semua diniatkan karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga dengan cerita ini kita semua menjadi golongan hamba Allah yang melakukan ibadah karena rasa syukur kita kepada Allah, dan menjadi golongan hamba Allah yang melakukan ibadatul syakirin. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan dapat terus membuat kita lebih baik dari hari ke hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.